pelabuhan ini sekarang ini hampir lebih dari 130.000 kontainer loh Pak. 130.000 Kontainer itu berbagai numpuk. jenis barang, berbagai jenis barang. Malaysia ini pabrik garmennya ini juga sudah terjepit sesungguhnya. Cuma kita ngomong sini kalau pengambil keputusan sudah nggak usah, biarin aja itu. Kan ini siklus. Setelah kita ini sekarang Saja kita Selamat datang di Meja Makan. Hari ini Meja Makan cukup unik. Karena saya tidak bersama dengan Kris Budiharjo, tapi saya bersama dengan ini ketua saya, Eko Jalma Asmadi. Terima kasih. Ya, hari ini Pak Eko merangkap host, tapi juga narasumber yang pasti. Anak muda di Indonesia ini sekarang lagi sibuk thrifting. Lari ke sana ke sini nyari, kalau pencinta alam nyari jaket Gore-Tex. Kalau anak-anak muda cari, anak-anak musik cari apa? Fred Perry. Banyak. Tapi efeknya banyak. Dan ternyata akibatnya juga banyak. Untuk pastinya Pak Eko, host narasumber kita siapa hari ini? Oh ya, malam ini kita dapat narasumber yang istimewa. Istimewa. Jadi beliau ini seorang putri yang lebih dikenal sebagai komunitas smart people. Pinter berarti Pak ya? Pasti pinter. Pasti pinter. Smart people loh. Beliaunya ini dari akademisi yang sekarang di pemerintahan. Iya. Beliau adalah Ibu Rahajeng Widya. Ya Ibu. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Iya, Bu. Dan sahabat dan senior serta guru dan mentor saya, Wah. Bapak Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto. yang muda Ampun terus. ini Pak, ampun Pak, jangan keras-keras Pak ya. Jangan keras-keras ya Pak ya. Jangan keras-keras Pak ya. Mentor saya Ampun juga. hari ini Pak ya. Jangan keras-keras Pak ya. Kita semua sudah ya. Karena ketika Pak Ponto itu mengeluarkan fatwa-fatwanya, yang takut itu akunnya Pak. Yang takut itu akunnya. Kalau beliaunya lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Apalagi semuanya Seenaknya. berlandaskan teori, Iya, Pak. teori. Tapi akunnya Enaknya kata iya. kuncinya. Betul, Bu. Ya apalagi hostnya jangan saya Pak ya. Aman, hostnya baik. Iya, siap. Terima Aman. kasih. siap, Terima siap, kasih. siap, siap, siap. Oke, kita ya Mas Bayu, kita mulai dulu dari ini yang tadi Mas Bayu sampaikan. Nah, makan tadi kan banyak pakaian-pakaian import. Padahal itu sebenarnya aturan pemerintah itu terbit bukan untuk mengatur hanya satu jenis bahan saja. Itu ada 13 bahan lebih yang diatur di dalam Permen nomor 8 tahun 2024 tuh. Iya. Nah, permen ini sebenarnya kan intinya supaya mempermudah dari petugas aparat pemasukan barang ke Indonesia agar barang-barang ini tidak menumpuk di pelabuhan, Bapak dan Ibu ini. Nah, karena menumpuk di pelabuhan ini sekarang ini hampir lebih dari 130.000 kontainer loh, Pak. 130.000 Kontainer itu Berbagai numpuk. jenis barang, berbagai jenis barang. Ada Kemarin baja, itu. ada besi, ada tekstil, ada wah macam-macam udah itu barang itu. Saya tidak bisa ngomong bahwa negara kita adalah tujuan sampah dunia, Pak ya. Salah ya. Ketika Salah, saya ngomong nggak gitu ya, boleh, salah ya. nggak Nggak boleh boleh ya. sampah. Bukan, Nggak boleh, bukan nggak boleh ya. sampah. Karena banyak yang juga masih bisa menggunakan itu ya kan. Iya, jangan Iya. ngomong sampah. Tapi ketika produk-produk itu membanjiri pasar kita, kira-kira efeknya apa ini, Bu? Tapi tadi terkait permen yang tertahan itu bukan loh. Itu bukan produk-produk thrifting yang dibicarakan di awal ya, Pak ya. bukan, Tadi bukan, itu betul. beberapa komoditas-komoditas yang memang terhambat gitu loh. Sementara komoditas itu kan ada yang untuk bahan baku, bahan pembantu, bahan untuk kelancaran pembangunan infrastruktur. Makanya terbitlah permen itu untuk memperlancar. Permen gitu apa sih, Bu, loh. itu, Bu? Itu permen apa Pak? Nomor 8? Nomor 8 tahun 2024. Jadi Permendag. Permendag. Iya. Jadi Aturan Lagi Menteri Permendag. Perdagangan. Permendag. Itu karena untuk mengatasi awalnya itu untuk mengatasi yang tadi sampaikan itu 17.000 Pak. Saya ulangi lagi 17.304 kontainer Pak. Itu berhenti itu Pak. Nggak bisa masuk ke Indonesia.
sudah sampai di Indonesia, tapi nggak bisa masuk ke dalam pasaran karena ada masalah apa kalau Ibu tadi sampaikan pertek. Ada pertimbangan perteknya, teknis itu. Pertimbangan teknis. Iya. Nah, pertimbangan teknis itu apa Yu? Itu Bu. Kita Jadi saya mesti pengusaha tahu. nih, saya pengusaha nih. Ah. Oh, di sana barang murah apa? ABC. Iya, iya, iya. Kirim ke Indonesia. Iya. Ternyata berhenti di pelabuhan. Ya, intinya itu kan ada sebuah indikator-indikator yang quote unquote itu dianggap menyulitkan, ya kan, menyulitkan. Ada satu situasi akhirnya dipermudah gitu loh. Nah sekarang karena kita dari awal openingnya kita ini berbicara tuh banyak banget dampaknya ke beberapa multi sektor industri kan. Karena dari awal kita ngomongnya ke tekstil ya, salah satunya itu yang dipermudah adalah masuknya arus barang jadi di mari kita kerucutkan ke industri tekstil ya, di industri tekstil. Sebetulnya kondisi industri tekstil kita kalau menurut saya kita udah hampir sekarat ya, almost dying ya, karena tadi seperti di opening Mas Bayu ya, ada beberapa fenomena anak-anak muda sekarang itu kan juga ada senangnya keren, memakai baju branded tapi dengan dana pas-pasan. Betul. Nah mungkin ya pihak-pihak tertentu menangkap momentum dan pasar ini, wah ini peluang nih, gitu loh. Sehingga muncullah berbal-bal barang-barang bekas, ya nggak bisa juga dikatakan sampah ya, barang-barang bekas yang akhirnya dijual dengan murah, otomatis barang-barang bekas itu membanjiri pasar, sehingga harganya yang sangat murah gitu loh. Sehingga produk-produk tekstil kita, produk-produk garment yang diproduksi oleh dalam negeri dan juga produk-produk UMKM itu nggak laku karena animo masyarakat lebih tertarik kepada produk-produk barang bekas tersebut gitu loh. Ditambah dengan adanya tadi kemudahan-kemudahan akibat dari ada Permendag nomor 8 sehingga barang-barang masuk, tambahlah yang sudah hampir sekarat sekarang sudah jadi sekarat. Bunuh saja sekarang gitu Bu ya. Di sisi lain, jangan lupa nih ya, kita ngomongin tekstil, ngomongin garment, itu adalah industri yang padat karya, low teknologi tetapi manusianya banyak, di sana banyak buru-buru pekerja yang minimalnya 10.000 pekerja di sana gitu loh. Kalau industri itu turun berarti kan kita ada masalah pengangguran. Betul. Satu pabrik turun sama dengan 10.000 orang pengangguran minimal gitu loh. Nah bahaya pengangguran itu kan domino efek kemana-mana gitu. Mungkin nanti bapak-bapak juga bisa kemana. Tapi kita sebelum lanjut tadi Pak, tentunya kan kita pengen tahu dulu bahwa kenapa itu tadi industri tekstil pertama di Indonesia itu kok terutama di produk garmentnya tadi itu kok bisa sampai menjadi kolaps. Tentunya bukan hanya sebab dari permen tadi tentunya kan. Nah karena tadi produk-produk thrifting tadi itu bisa masuk ke tempat kita, terus kemudian ada permen, pastinya ada ikutannya nih. Ada ikutannya. Apakah betul itu barang-barang yang baru juga ikut masuk dengan harga yang mematikan harga di dalam negeri. Nah, yang ini produk dalam luar negeri ini apa saja dari yang terutama untuk tekstil dan produk tekstil dan produk pengikutannya pastinya kan dia juga akan masuk juga karena dia tahu ada kemudahan masuk ke Indonesia barang-barang ini. Nah, bagaimana kita yang di Indonesia ini pabrik garmentnya ini juga sudah terjepit sesungguhnya, tapi dengan banjirnya produk-produk baru bukan yang bekas tadi yang baru ini tadi gimana itu Bu ininya Bu? Kira-kira gimana sih Bu kita ngambil napasnya dari mana nih gitu kan? Ini udah ada satu fenomena yang emang agak sulit ya sebetulnya. Kalau menurut saya ya memang kuncinya regulasi. Kalau memang regulasi sudah jelas ditutup tidak boleh, ya itu tidak akan terjadi masuk kan. Pertama regulasi. Pengambil kebijakan. Iya, dari para regulatornya ini. Senjatanya apa mereka? Senjata pengambil regulasi ini senjatanya? Tentunya harus ada punishment nih ya. Permen apa ini? Permen apa? Untuk barang-barang itu masuk permen yang nomor 8 tahun 2024 tadi. Iya. Itu barangnya banyak ini ada berapa macam di antaranya tekstil dan produk tekstil dan ikutannya. Mungkin seharusnya merevisi itu kan revisi dari permen sebelumnya ya. Betul, revisinya harusnya lebih spesifik gitu loh. Mana yang mau dikeluarkan itu saja. Tapi kan ya tentunya itu juga pastikan ada keterlambatan, ada satu proses juga yang sebetulnya terhambat. Kan ini kan harus dicari akar penyebabnya di mana. Kembali lagi kepada SDM-nya ya. Kalau kinerja orang masing-masingnya memang orang sudah
kita udah menempatkan right man at the right place, Iya. iya kan, gitu. Orang yang tepat pada tempatnya mungkin itu kan tidak akan terjadi. Karena dengan adanya keterlambatan itu pun juga kan ada satu permasalahan kan Pak. Harusnya kan tidak terlambat itu kalau menurut saya gitu loh. Itu pasti ada satu masalah mengapa itu terlambat juga gitu loh. Nah, Sehingga bukan kan, kita bukan itu Iya, nanti. mumpung Iya. ada Pak Ponto, mumpung ada Bapak. Iya, ini jadi kemana-mana Ketika nih saya akhirnya berani nih. ngomong gini gimana? Ya memang kecenderungan pemerintah itu lebih baik impor daripada produksi sendiri. Nah, Karena impor kan izin impor Pak, pengusahanya jelas. Saya nggak boleh ngomong ke sana ya. Pengusahanya jelas. ya. Ya kan Ada nggak boleh. untungnya Pak? jelas Iya, aja. iya, iya, Iya. iya. Gimana menurut Pak Ponto gimana tuh? Kecenderungan kita untuk mudah impor tuh gimana? memang kita ini sekarang ini sedang mencari enaknya aja. Oh, Ya enak ya impor aja. Iya. Nah kita lupa sekarang kita mau bernegara ini, kita masih menginginkan Indonesia ini ada ndak dari peta sih? Nah, Kan itu aja. ya, Percuma kita ngomong sini kalau pengambil keputusan sudah nggak usah, biarin aja itu. ya. Dan itu siklus. Kan ini siklus. Setelah kita ini sekarang senang-senangnya mengimpor, padahal itu tadi begitu kita impor, Ya. dan contoh sudah ada contoh impor yang Ya. PT Inti itu sudah hidup segar mati tak mau. Ya. Kan aku di sana. Oh iya, Bapak ini beliau waktu itu perlu Itu tahu juga, kenapa? beliau mantan komut di sana. Pak. Coba bayangin, untuk membuat itu kilowatt meter Ya. lebih mudah import daripada kita bikin sendiri. Itu sudah contoh. Ya. Padahal kalau kita memang mau menjaga Indonesia ini hidup, ya nggak usah import. Kenapa kita nggak bertahan? Ini import ini sebenarnya kalau bagi saya itu hanya menguntungkan beberapa gelintir manusia. Sedangkan masyarakat sama aja. Mungkin boleh ya Pak ya impor tapi dalam Iya. kurun waktu tertentu gitu Pak ya. Setelah Nah. kita memenuhi itu semuanya terus kita Jadi- bisa membuat sendiri gitu, kita produk itu gimana Pak? Nah, itu, Pak? import itu tadi memang sekarang kita sudah terlanjur untung rugi kan. Betul. Ya. Kita kalau bikin lebih mahal, iya lebih mahal, tapi kan kita memberi makan berapa banyak manusia kita di sini. Sedangkan untuk impor kita tidak kasih makan untuk orang kita. Ya. Nah, itu gimana itu dengan Kan ini pasar kita bebas kasih itu makan. ya? Makanya itu kita belum berpikir bahwa kenapa sih mereka bisa seefisien itu, Dalam produknya. ya kan? Itu dia tadi peran. Tentunya kenapa dia murah di sana. Nah, kita harus melihat lingkungan strategisnya mereka. iya. Di kita di sana itu lingkungannya bersih, tikus-tikusnya nggak banyak, kecoaknya nggak ada. Lah di kita di sini kecoaknya banyak, tikusnya banyak, disimpan salah, dipakai salah. Jadi lingkungan strategisnya sangat berbeda. Ketika di sana tidak ada tikus, semuanya bagus, bawa ke sini. Lah barang yang sama kalau diproduksi di sini, Pasti lebih tikusnya mahal juga. banyak. Masalahnya kan di sana. Ya Pak, tikus Pak, tikus Pak. Tikus Ya. ini lah, gara-gara inilah. tikus. Nah, tapi jangan lupa lagi, gara-gara tikus itu penyakit pes itu bikin mati orang. Betul Pak. Nah, ya gara-gara ini Ya. nanti itu tadi bagaimana garmen ini yang begitu banyak manusianya ini sudah hidup segan mati tak mau. Betul. Akibatnya nanti orangnya tidak bekerja, nanti itu moonraker di jalan motor ini tambah banyak. Banyak. Nanti Ya. semakin banyak geng motor, salah tangkap semakin banyak. Ya. Oh aduh. Nah, Belok lagi ya, Wah. gitu kan? Belok lagi, Pak, ya. ini kita nggak ngomongin kasus Cirebon, Pak. Nggak ngomongin kasus Cirebon, Pak. Kita lurusin bukan, lagi kan Pak Bayu siapa sekarang. bilang Cirebon? Jadi Kan kita aku nggak bilang Cirebon. Jadi ini- Aku kan cuma bilang akibat dari itu nanti orang banyak nggak ada kerjaan, mainnya sepeda motor. Aku di rumah sepeda motor juga males, orang wang 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 lewat. Ini kenapa tanya kenapa? Karena sudah nggak ada kerjaan. betul. Betul. Tabrakan, salah tangkap. Tadi pagi saya baca. Masalah kan? Tadi pagi saya baca Pak, lulusan S1 D3 kita itu 1.400.000 Pak. Padahal kebutuhan penyerapan tenaga kerja kita itu nggak sampai 10% Nah. Pak, dari itu. Itu dia. Gitu. Coba, jadi kita sekarang itu makanya bagi para pemimpin yang lagi duduk di atas itu coba mikir mau nggak kita mempertahankan negara ini atau tidak. Nah, ada sistem yang
Dalam sistem mesin kan selalu ada, lihat begitu dia jalan Roda ada sensor, disensor lagi, lihat kan kembalinya seperti apa. Coba begitu dibuka semua, itu harusnya intelijen tuh melihat akibat dari ini apa sih ini terhadap keberlangsungan negara. Jadi laporan ini kalau begini terus, dia bikin data. Kita kan pernah bikin dulu. Iya. Ini berapa banyak pengangguran, berapa banyak sudah ini. Trennya 1 bulan terakhir ini seperti apa? Ini kalau diterusin, ini ada data enggak data kita? Kita cuma data enak-enak. Padahal di dunia itu selalu ada dua, plus minus itu pasti. Data positif dan data yang Pasti negatif. itu. Data konstruktif Makanya dan kita data harus data bermain di destruktif. keseimbangan. Ketika Itu. meja makan dihadiri oleh 2 bapak-bapak yang tadinya dari kamar mesin, ya kan, ilmu pasti, setelah itu memahami ilmu intelijen, ya panas. Oke, sekarang kita balik dulu Balik ke lagi. kita balik sementara Mas Ya. Bayu ya. Ya. Kita ke tekstil tadi. Ya. Tentunya kita harus bisa juga melihat kenapa tadi Mas Bayu nyampaikan bahwa produk dari luar negeri itu lebih murah daripada produk yang di dalam negeri dan kualitasnya lebih bagus. Tentunya ini dari Ibu pakar ekonomi kita ini bisa menceritakan kenapa kok produk kalau yang apapun tadi yang disampaikan Pak Ponto kalau sudah pindah ke Indonesia pasti jadi lebih mahal. Nah, itu. Kalau itu tadi tikus nggak bisa kita bahas, tapi ini susunan strata produknya itu yang seperti apa gitu. Walaupun Silakan, Bu. tikus itu esensi, Pak, ya. Iya. Nggak usah kita bahas. Oh, sekarang tikus banyak diimpor. Tikus mainan kan banyak sekarang. Apa namanya sih tikus mainan itu? Kan tikusan. Mouse itu Pak, Iya, mouse. Iya. Jadi Silakan Gimana, Bu? memang ini ada satu keniscayaan ya, dapat dikatakan masyarakat ingin membeli produk semurah mungkin dengan kualitas sebaik mungkin. Ya. Itu Pasti. pihak masyarakat Pasti, untuk ya. mendapatkan itu, Iya, Bu. gitu kan. Di sisi lain, keseimbangan sebuah negara juga harus berjalan. Tanpa disadari masyarakat yang beli produk semurah mungkin dan sebagus mungkin sudah tanpa disadari secara tidak langsung sudah menghilangkan kesempatan masyarakat lain, kesempatan kerja masyarakat lain kan. Gitu Ya. loh. Karena tapi di sisi lain kita impor masih perlu. Seperti Bapak bilang tadi, diproduksi di dalam negeri kenapa jatuh lebih mahal? Ini menurut saya masalah utama di ekosistem bisnisnya. Oke. Ekosistem itu kata ekosistem. kuncinya. Ya. Kalau intelijen Kita, lingkungan Mas strategi, Bayu, lingkungan Lingstra kita, memiliki Pak. baju memakai batik. Ekosistem. Salah satu contoh batik aja. Wah, batik. Mas oke. Bayu pakai batik. Ya. Apakah batik itu tintanya betul-betul yang warna itu ada nggak di Indonesia? Harus impor nggak? Ya. Itu ada additional cost kan, logistik cost kan di Ya. sana. Kemudian benang tertentu ada yang tidak bisa diproduksi di negara kita. Resleting ini kita masih berbicara ke baju ya. Ya. Resleting tertentu tidak bisa diproduksi di negara kita. Resleting loh, Itu harus didatangkan dari mana? Ada additional cost yang akan menaikkan HPP, harga pokok produksi kan gitu loh. Kalau saya compare, saya mungkin seminggu yang lalu saya habis dari kunjungan ke kota Wuxi. Saya Cina itu, di China, Cina itu. ya, China. Wuxi Tiongkok itu itu. provinsi Jiangsu. Ya. Di sana itu salah satu kota yang mungkin paling komplit produksi industrinya. Saya sempat berdiskusi juga dengan kelompok pengusaha sana, mengapa Anda memproduksi begitu murah? Dia juga berdiri karena ekosistem. Indonesia itu tidak semua bahan baku tuh ada di sekelilingnya. Mereka itu memproduksi barang yang sekelilingnya tuh ada. Sehingga tidak ada penambahan biaya produksi gitu loh. Batik mungkin produksi dalam negeri iya, tapi tanpa disadari batik terbuat dari sutra, tidak semua sutranya itu betul-betul dari Produk dalam negeri. Indonesia. Pewarnaannya untuk warna-warna tertentu Warnanya itu juga bukan tidak dari produk ada. Indonesia. Tintanya tuh kita impor loh, Iya. tintanya. Dari Indonesia cuma gitu loh. batiknya doang. Belum ya. lagi kancingnya, itu juga impor loh, ada beberapa kancing gitu loh. Jadi kalau saya, Bu, saya itu jadi apa ya? Ke negara Belanda dulu, Belanda dulu menjajah Indonesia. Ya. Tapi dia membuat apa ya? Membuat blueprint Indonesia itu oke, menurut saya. Ya. Ketika kita ngomong kulit, Hah? kalau di Jawa Barat kita pergi ke Garut, Iya. kalau di Jawa Timur kita pergi ke Sidoarjo, yang Ya. sekarang tenggelam, Pak. Iya. Gitu. Ya. Ya kan? Lapindo. Ya, Lapindo. Lapindo itu. Jadi zaman dulu
Belanda itu berusaha menciptakan ekosistem tertentu berdasarkan kota. Iya. Ketika kita ngomong teh, kita di mana? Ketika kita ngomong kopi di mana? Iya. Ketika kita ngomong garment itu di mana? Iya. Itu sudah difokus-fokuskan. Betul. Gitu semua. Itu yang seharusnya karena. Nah, jadi kedepannya mungkin untuk pemerintahan ke depan Pak, kita harus memang ada blue plan bagaimana sih suatu daerah itu Iya. mempunyai sumber daya apa. Oh di sini Iya. banyak orang nih, menghasilkan apa, Iya. ya kan? Setelah itu mungkin di sini bisa buat produk Tasik, kita ngomong panci. Kalau Jogja banyak sekali tuh Bu, kita. Tapi panci aluminiumnya dari mana? Nah. Apakah dari situ? Makanya itu Bu. Gitu. Nah, yang tadi maksud dengan Bu Widya tadi, Mas, Ya. itu adalah ekosistem yang saling berdekatan. Ya. Sehingga kalau di situ misalnya tadi kita masalah garment, Ya. produk garment, Ya, mulai maka bikin kain, bikin mungkin semuanya. produk tekstilnya ada di Bandung, Ya. pabrik Iya. kancingnya Ada di Bogor. juga ada di Pemintal sekedar- benangnya ada di mana. ada Jadi mereka pintalnya. itu ada di satu tempat yang sama. Dia bilang bahkan tidak memerlukan kendaraan untuk mengambil itu. Mereka memang ada fokus di setiap daerah gitu loh. Nah itulah yang membuat cost-nya turun gitu. Jadi Ya, ada memang- cost-cost tertentu yang sebetulnya tidak diperlukan gitu. Iya, ekosistem itu memang berat itu Bu. Itu tapi kan ekosistem kan agak jangka panjang berat, itu perlu industrial zone yang Ya. perlu dukungan dari beberapa. Perlu hilirisasi Iya, dulu. hilirisasi. Iya, dari Hilirisasi. hulu dari ke hulu, hilirnya dari hulu itu. produksinya apa itu Ya. yang Iya, membuat kita terjadi hulunya ke apa, baru hilirnya. hilirisasi di tempat yang sama, Iya. yang kayak sekarang sudah dilakukan sih sebagian ya, Iya. dengan membuat smelter dan lain-lain gitu loh. Tetapi kembali lagi ke masalah sekarang ini turun, nah kita balikin lagi ke topik utamanya Betul, ya. ya. Kita belum mati suri ya. Sekaratnya industri tekstil ini yang paling penting adalah memang satu, para pihak regulator ya. Pemerintah juga tentunya harus ya memilah-milah, betul-betul ngelihat kepada harmoni sistem HS code gitu. Kan kita boleh impor kalau itu tidak mengganggu komoditas lokal kan. Ya. Betul. Iya kan? Ya. Karena memang ada aturan impor pun ada aturan-aturan yang berdasarkan harmoni sistem code kan. Kalau ini memang komoditas ini ada di negara ini kan berarti kan tidak boleh diimpor kecuali dengan ada BM, biaya masuk yang masuk. sudah ditentukan kan. Ya. Sehingga seharusnya idealnya produk lokal itu lebih murah. Kalau produk lokal juga diproduksinya dengan benar gitu, lokal beneran lokal nih gitu loh, nggak lokal cuma dijahit di lokal tapi bahan-bahannya impor semua, itu juga sama setengah lokal lah menurut saya gitu loh. Kadang-kadang kita mengklaim ini baju ini lokal kok gitu, tapi sebetulnya apakah lokal semua gitu loh. Betul. Nah kemudian juga yang menjaga regulasi itu ya yang di pintu-pintu masuk itu Pak, tikus-tikusnya dan lain-lainnya, yang di pintu-pintu masuknya itu yang menjaganya juga betul-betul konsisten menjaga gitu. Di pihak pabean, di pihak pelabuhan itu konsisten gitu loh. Secara paralel kita juga meningkatkan produktivitas dalam negeri, tentunya kreativitas ditingkatkan ya gitu loh. Pewarnaan itu kita mungkin tidak punya warna-warna tertentu, tinta tertentu, mulailah pihak-pihak terkait memikirkan bagaimana bisa memproduksi di dalam negeri gitu. Tapi ini juga memang pembatasan impor juga satu keniscayaan ya. Karena juga kan berkaitan dengan investasi ya. Investasi. Orang investor invest sesuatu ingin juga membawa sesuatu gitu ya. Begitu. Nah, itu Jadi, tadi yang beliau sampaikan dari kita kembali ke Pak Ponto dulu Iya, nih dari iya. investasi tadi, Pak. Iya. Dari sini kita sudah lihat. Tadi cuma dijaga pintu. Ya. Lu pintu lolos, lah yang gentayangan tiap hari di situ-situ itu. Iya. Kan harus ada yang Pintunya harus lihat. dijaga. Enggak ada, coba lihat. Ada enggak laporan di gentayangan tiap hari? Kita dulu laporan jam 8 pagi, jam 8 malam. 9 sembako itu berapa 9 komponen harganya strategik. di seluruh pasar induk Indonesia? Berapa itu kenaikan sembako itu? Kita catat. Nah dari situ kan akan kelihatan itu. Betul. Kenapa hari ini begini? Dalam 1 minggu ini Fluktuatifnya terlalu itu, besar. Ya. bahkan kita jaga itu, aku mayor itu kalau jaga jam 8 pagi, jam 8 malam, laporannya itu. Dan laporan yang langsung kepada siapa? Pak Harto langsung istana. Jadi bagaimana dia menjaga stabilitas itu, harga. stabilitas harga. Artinya apa? Dia memainkan ini si intelijen itu untuk jaga tikus-tikus ini. Ya.
Saya masih dengar itu, Langsung, Pak. itu Saya masih kan- dengar Pak di RRI, Pak. Langsung. Harga cabai Cabai. berapa Nah, itu gitu kan aja. kerjaan Iya. laporan itu. Jadi nanti yang dilaporan dari para menteri kan ini kita pernah buat Iya. bahwa menteri pasti akan membuat Success story. Betul. Nah, si intelijen adalah yang melihat kenakalan-kenakalan Iya. itu, tikus-tikus ini. Jalan enggak sistem ini? Jadi ketika Itu. ketika harga, contohnya paling gampang sembako diumumkan, Diumumkan. itu keputusannya pasti diambil daripada hasil dalam negeri maupun ditambah dengan impor, kebutuhannya berapa. Jadi itu kelihatan, jadi Diambil 9 pasar induk ya, Ya. pasar induk di seluruh kota Indonesia. Berkota kita. Per kota, monitor. pagi jam 8 sampai jam 8 malam, jam 8 pagi. Semua termonitor. Karena apa? Pasti mau garmen ujungnya juga nanti fluktuasinya ke Iya. Iya. 9 bahan pokok itu. Nah, di sini yang Itu. diharapkan dari mungkin dari Bapak adalah gini, Pak, bahwa dari hasil monitoring tadi kita akan mengetahui fluktuasi yang terbesar yang di daerah mana. Nah, masing-masing regulator tadi tentunya dia akan menceritakan, Pak, keberhasilannya dia atau Bapak bilang Iya, tadi success success story-nya. story. Nah, keberhasilannya dia di kota yang mana dia bisa menilai yang terbaik. Dari yang terbaik tadi tentunya akan menjadikan metode sebenarnya buat sampel ya Bu ya, Ya. buat sampel. Nah, tapi di kita untuk klaster produksi ini belum Pak ya, belum terpusat ya Pak, klaster Iya Pak, produksi ini. klasterisasi itu Ya, Gini Bu, katanya. kalau Klasterisasi. saya malah berpikirnya berubah ya. Ketika kita sudah kita sudah ngomong bahwa negara kita adalah kita mulai masuk free trade ya, perdagangan bebas. Mau nggak sih negara kita mendukung merek-merek Indonesia ini untuk go internasional? Itu yang sudah seharusnya Nah, kan? karena bagaimanapun juga sekarang ketika kita ngomong merek-merek yang ada di sana, bahkan ketika kita masuk ke mall paling besar di Indonesia apa Bu? Di Jakarta mungkin apa ya? Saya tahunya Kota Kasablanka. Kota Saya taunya Kasablanka Kokas. atau yang di HI itu Pak, ya kan? Saya taunya Kokas. Plaza Indonesia. Plaza Indonesia. Plaza Indonesia. Itu kita merasa dekat, tapi ternyata salah. Namanya Valentino, tak pikir itu orang Jawa kan? Namanya Gucci, tak pikir ini dari Italia. Tegal kan? Kan gitu Pak. Gucci tak pikir dari Tegal. Valentino tak pikir orang Jawa. Ternyata itu kan itu produk-produk mereka asing. Jadi mampu tidak Indonesia membuat lokomotif yang mampu bersaing. Jadi lokomotifnya itu bentuknya brand. Ya. Karena bagaimanapun juga ketika kita ngomong tekstil, kita ngomong fashion. Betul. Betul. Fashion adalah ngomong ide. Iya. Fashion adalah ngomong bentuk. Iya kan? Kita ngomong bentuk, ketika fashion, ide dan bentuk itu diterima, apa harga? Iya. Tapi ini kalau ngomongin brand, Ya. itu juga ada brand ambassador loh. Kalau untuk Ya. go internasional. Nah. Para brand ambassador ini orang-orang yang sering speak up dan go internasional. Nah. Seberapa bangganya para brand ambassador ini memakai produk-produk lokal. Ya. Gitu loh. Ya, Karena sekarang kan banyak orang yang ya mungkin ya para petinggi, para pengusaha Ya. yang cukup bukan, saya tidak sopan kalau mengatakan berkeliaran, cukup berpergian ke secara internasional. Seberapa besar mereka mampu menjadi brand ambassador? Gitu. Ya. Kemudian iklan yang masif, Ya. iklan yang sangat masif. Bangga gitu nggak sih loh. Indonesia? Oh. Karena Nah, itu tadi Pak. pride Itu Pak. nation-nya Lihat, dulu, lihat gitu. contoh India ya. Ya, ya. Nah. Apapun merek mobil masuk sana menyesuaikan sama nama-nama India. Nah, Iya. Jadi enggak ada nama-nama asing masuk. saya tadinya Harus. saya mau cerita Itu. Pak, Indonesia dijajah Jepang selesai 45, tapi tahun 70 mobil paling laku adalah Di Jepang. Kijang. Tapi saya nggak jadi cerita itu Pak, nggak jadi saya Pak, nggak jadi itu jadi. Kijang itu apa panjangnya coba? Kerjasama Indonesia-Jepang. Iya. Itu. Iya, iya. Kijang. Ya. Cuman gambarnya tanduk kijang, Itu kan. Nah, jadi kalau dari brand aja, Ya. coba semua masuk sini dirubah semua jadi
Bung Karno kan dulu begitu, itu dulu dari nama. Sekarang kita mulai bergeser. Nama-nama itu mulai hilang, yaitu disebut tadi Gucci segala macam muncul. Iya. Dulu kan hilang itu. Iya. Sarina tenggelam sendirian sekarang. Sarina. Dulu nomor satu loh Nomor itu. satu. Kita Berarti kan apa-apa kata Sarina. kuncinya Nah, kan itu. regulasi Regulasinya. lagi, Iya. Jadi regulasi. kebanggaan kita terhadap itu mana Kalau coba? memang dilarang nggak boleh masuk, ditutup rapat-rapat, aturannya dilarang, nggak jajan nggak boleh masuk karena negara kita juga punya, Iya. yang jagain juga benar-benar konsisten Iya. jaga pintu-pintunya, Iya. kan nggak akan bisa masuk juga kan. Satu regulasi, kedua industri kreatif kita Betul, supaya jalan. secara paralel Iya, ya. supaya itu Industri bisa kreatif menarik berjalan, produksi. gitu loh. Ini Mas Didit nih. Mas Secara Didit paralel kemarin kan jalan. baru bikin ini nih. Baru bikin baju untuk Jersey. untuk Olimpiade. Untuk Olimpiade. Semoga Mas Didit mau bikin merek Indonesia. Indonesia yang Bagus. kita bisa Merek. fight di luar negeri ya. Ya, dan juga apapun mereknya, nggak apa-apa merek asing, paling dia diproduksi harus di Indonesia juga, gitu loh. Karena paling Itu tidak, juga bisa itu. meskipun kita tidak punya brand Indonesia, tenaga kerja itu ada Bisa, terserap. nah, itu mungkin salah satu itu. Apapun brand. gitu loh. Iya. Ya, pertanyaan Di besar sini. ketika 4 tahun yang lalu banyak pemain-pemain besar tekstil walk out dari Indonesia ke Kamboja. Iya. Ya. Apa di sana lebih dingin kan gitu? Iya, itu lebih dingin, lebih dingin. Ada Karena lagi. regulasi juga ujung-ujungnya. Regulasinya lebih dingin di sana. Lebih Iklimnya dingin. lebih dingin. iklimnya. Tapi yang jelas dimanapun orang cari, Ya. itu adalah stabilitas politik, stabilitas keamanan. Ya. Iya. Itu yang dimanapun itu yang dicari orang. Nah, stabilitas politik, stabilitas keamanan, itu implementasinya di aturan perundangan yang jelas. Sehingga tidak mungkin salah tangkap. Dan dipatuhi, Pak. Ya. Itu yang penting. Itu Pak. Itu makanya tadi. stabilitas. Jelas. Betul, Pak. Stabilitas. Ada stabilitas 100% lokal, itulah. Apapun Enggak, kita bilang kalau Enggak. tidak ada stabilitas keamanan, tidak ada stabilitas politik, Tidak ada jaminan. tidak ada jaminan itu kabur semua. Ya. Enggak akan. Betul. Nah, tadi kembali tadi yang ini kita menarik banget itu tadi. Ibu udah mau cerita tentang klaster tadi, Pak. Iya. Nah, klaster industri tadi. Karena kita tahu sekarang ini Bapak Presiden terpilih Ya. punya programnya adalah hilirisasi. Hilirisasi. Nah, oke, hilirisasi ini adalah produk akhir ya, Bu ya. Iya. Tapi di hulunya ini kan harus ada produk-produk yang Iya. menghasilkan untuk hilirisasi tadi. Iya. Nah, ini mungkin perlu kita tambah ini hasil apa yang di hulu ini. Misalnya untuk satu produk minyak. Nah, produk turunannya ada 36 bagian yang Iya. itu diantaranya bisa bikin baju. Kalau garment paling tidak bisa kan tadi bikin plastik. Iya. ya. penenun. Iya. Masa kita dari dulu penenun Kancing, nggak ya. ada sekarang. Kancing Membuat nanti bisa kain. bikin sendiri, Pak. Iya, betul. Sekarang ini kan kancing Termasuk kita ke masih biji impor. plastiknya loh. Biji plastiknya. Udah mulai kreatif kan biji plastik itu Iya. dibuat dari plastik recycle. Ya kan jadi betul. Recycle paling dah. recycle produk Ya. kan gitu loh. Ya kalau hilirisasi kan otomatis kan kita berbicara kepada klasterisasi ya. Klasternya. Di situ ada sumber daya apa, diolah di situ sehingga bisa siap Mendukung. dijual di situ juga Iya. gitu. Jadi seperti kemarin ribut-ribut kenapa orang nggak boleh apa namanya gali nikel sebiji-bijinya dibawa keluar karena diproses dulu gitu. Indonesia. Karena kan dengan adanya proses hilirisasi kan otomatis kan ada sebuah proses yang dilakukan di negara kita sehingga kan ada penyerapan tenaga kerja di sana. Selain penyerapan gitu. tenaga kerja, Pak, kalau itu nanti dari nikel, dia ada produk ikutannya, Pak. Iya, ada baja, ada ikutannya, apa. Nanti ikutannya ini Ikutannya nanti banyak. menjadi industri-industri untuk mendukung yang dihilir tadi, sehingga Iya. tidak perlu lagi kita bahan mentahnya tuh impor. Kayak Ya. contoh singkong nih, singkong nih. Jangan jauh-jauh. Ikutannya apa? Limbah. Limbah. Betul. Ini kayak Pak Bayu bajunya ini, Pak. Limbah Kan itu. bajunya ini kan tadi udah disampaikan bajunya Pak Bayu tadi kan Iya. bahwa ini Iya. bajunya catnya itu dari impor. Ya. Iya. Ya, padahal kalau kita di hulu sudah Itu. bisa membuat produk yang untuk menjadi di hilir, produk hilir, Iya. Bikin kita kain mungkin bisa lah. bikin catnya sendiri. Iya. Jadi bukan hanya tenaga kita itu hanya membuat jasa saja, Bu. Iya. Membuat jasa saja. Kreativitas oke, orang Indonesia paling rajin karena tangannya Luar paling biasa paling kreatifnya. hebat, Pak. Negara itu kita Vokasi kreativitasnya- Indonesia kan paling hebat. Memang orang Indonesia itu kayaknya diciptakan Tuhan untuk keahliannya dalam tenun-menenun ini yang tangan, tidak Pak. dimiliki Keahlian orang asing. tangan, Keahlian betul. tangan. Termasuk searching produk belanja itu kan ada tangan itu. Tapi sayangnya itu tadi untuk tekstil kita punya pabrik-pabrik kain itu
Kita punya BRIN, Nah, Badan Riset Indonesia. Iya. Nasional. itu secara paralel. Secara ya. apa yang kita kurang mereka akan Ya. kan di sana paralel di sana ya, gitu Ya. kan. Itu kan butuh support dari mereka. Salah satu contoh di depan kita nih, saya kebetulan lapar ya. Ini kan ada singkong nih. Betul. Singkong kita tahu dari daerah mana, Ya. gitu kan. Betul. Singkong itu tidak hanya dipotong-potong. Kalau memang kita model hilirisasi, satu daerah itu memproduksi singkong, berarti kan produk turunan dari singkong itu kan ada untuk Ada gas etanol, ada kemudian metanol. ada bahan baku plastik yang dari Ya, singkong, plastik. yang plastik yang memang boleh aman untuk dibuang ke air gitu kan. Jadi kan para petani singkong itu tidak hanya pikir singkong itu untuk dipotong-potong dijual Untuk jadi aja. pangan, bukan Ada jadi pangan. nilai tambah. Ini Enggak, lagi. enggak. Bukan singkong. Dibuat. Enggak Kelas 1.200 gitu per loh. kilo gitu aja ya kan? Enggak, Nah, Ini contoh lagi nih, brem ini. Nah, brem. Ya. Ini Iya. kalau bremnya yang di botol. Wah, waduh. dompet Itu beda kosong cerita. baru Iya. ini. Jadi minuman tuh. Iya. Beda cerita Ya, kita baku pukul itu kan mana dong kan Pak? Iya. Iya, iya, Nah, iya ini Pak. kan Iya, kayak Pak. brem Dia itu kan kan belanja terus itu Iya. gara-gara brem. Nah, ini itu. salah satu contoh brem Ini saja contoh. dekat ke brem Iya, nih, ke hilirisasi lagi ya Pak ya. Betul. Brem itu saya ini kan ternyata brem asli Madiun, terbuat dari sari tape ketan, Iya, ya kan. betul. Padahal peyem itu kan ternyata ada peyem Bandung Ada, kan. Bandung, Iya kan. Kenapa iya. di Bandung juga tidak memproduksi brem sekalian Iya. gitu loh. Sebagai turunan dari produksi tape itu brem ini kan gitu loh. Bandung itu terkenal kan peyemnya, juga turunannya. Peyem Peyempuan. Oke. Tapi itu beracun loh. Iya. Sudah ada contohnya. Oh, iya. Betul Bayu. Tadi untuk yang tadi kita Yang kenapa? bagus itu ini. Iya, Itu peyem. ada pembuat beracun. Peyem Pak, Iya, peyem. Brem. Peyem. Kenapa brem tadi nggak Ada yang diproduksi di Yang Bandung? jenisnya peyempuan Ya, katanya. karena Lah, kok itu dari beracun Bandung itu? ini dia tidak memproduksi beras ketan di Bandung. Di Bandung produksinya ketela Iya. di sana, sehingga di produk hilirnya adalah peyem. Tapi kalau di Magetan, di daerah timur itu adalah produknya padi-padian. Ya. Padi-padian diantaranya adalah beras ketan Ya. yang untuk bahan dasar produk brem tadi. Ya. Nah, sehingga di sana ada istilah ada hulunya. Ya. Iya, Karena iya, ada iya, hulunya. Hulunya ini yang menjadikan ciri khas hilir daripada masing-masing kota. Nah, ini Ya. mungkin yang kita Itu bisa bisa bagus. kita ke depan nanti Pak, Ya. kita timbulkan bahwa hidupkan lagi bahwa kota ini adalah produk ini, kota ini produk Iya, ini. Karena klasterisasi seperti itu ya, penting kita kembali ke sekali. tekstil tadi Iya. bahwa di kulit, Bu, di pabrik kulit di Surabaya itu ada pabrik Tanggulangin kulitnya. ini, Tanggulangin. Di Surabaya Bu Tanggulangin. pabrik kulitnya. Tapi pengerjaannya ada di Tanggulangin, jasa Ya. tangan kerjanya. Pabrik kulitnya di Surabaya, pewarnaannya ada di Madiun. Ini kalau warna nggak bisa, pabrik kulitnya hanya nyamak saja dia. Untuk mewarnai kulit itu kita mesti kirim ke Madiun. Nanti dari Madiun baru dikirim ke Tanggulangin untuk dia Oh, dijadikan Dijadikan kreativitas, apa? ya. apa produk Sendal, hilirnya itu? sepatu, ya, ya. Sepatu, Madiun. sendal, jaket Ya. itu Bu. Nah ini benar. Kalau itu mungkin dihidupkan cukup di satu provinsi yang Iya. yang tidak Ibu sama maksudkan tadi tidak terlalu jauh jaraknya, Iya. pasti akan menjadi ekonomi yang sangat Iya. efisien. Dan kos Efisien. produksi jadi Bahkan turun seperti gitu kota loh. gede Pak, Heeh. penghasil perak, Opera ya. perhiasan perak, tidak ada pabrik pembuatan perak di sana. Jadi peraknya ngambilnya dari jauh Pak. Oh iya, emas yang banyak di sana. iya. Itu kan biaya kan. Iya. Nah, Iya. Nah, perak itu kita import loh, Mas. Perak Iya. itu kita import. Kita memang punya apa AG itu kan perak ya, Pak ya. Ya. Itu kan AG, ya. Heeh. Ya. Tapi itu kan dikirim keluar dulu. Baru setelah itu baru barang siap untuk diproduk. Mau Bapak mau bikin piring, mau Bapak bikin sendok perak atau pisau, itu kan setelah barang itu jadi namanya perak. Ya. Kalau masih batang raw material, di kita nggak ada Bu yang bisa memproduksi jadi Nah perak. itu berarti ini. kan PR kita Pak, karena itu Betul. hilirisasinya kita punya AG-nya punya kan Ada, Pak, gitu loh. iya. PR-nya ini adalah- PR-nya gitu. Nah, betul. Orang udah nggak boleh lagi impor AG ini, harus dalam boleh. bentuk batangan perak. Iya. Ini gitu. kan juga PR lagi, salah satu Iya. komponen yang Nah, harus insya Allah dijadikan hilirisasi. harapan ini Ya. kita tumpukan kepada Bapak Presiden terpilih kita Ya. yang akan Ya. datang. Semoga bisa terrealisasi
dari hulu sampai ke hilir, Jangan Pak. semoga harus Oh, terrealisasi. harus terrealisasi, Itu loh. betul, Pak. Iya. Itu NLP. NLP itu, Pak. Itu tanggung jawab kita, Pak Iya. Eko. Untuk mengawal sebagai relawan kita ini di Iya, sini. ketika kita sudah memilih dan memastikan kemenangan Ya. ini, kita Harus. pastikan juga Harus. pemerintahannya itu juga Wujudkan itu. Iya, sesuai dengan Itu. keinginan Harus rakyat sanggup bersama. mewujudkan Wujudkan. dan kita mengawal produk itu Iya. tadi, Pak. Mari, Iya. Pak. Gitu. Dengan produk apapun yang menjadi resources kita, sumber daya kita harus memberi nilai tambah. Karena kita ada kunci, ada kata kunci hilirisasi itu kan ada penambahan nilai dari produk-produk aslinya gitu. Ya tadi singkong jangan cuma jadi singkong aja. Jadi gitu. intinya Indonesia punya semuanya. Iya. Untuk bahan bakunya, Indonesia juga rakyatnya banyak yang membutuhkan tenaga kerja. Banyak. Industri ini membutuhkan peran pemerintah. Betul. Apakah harus membunuh ataupun menghidupi melalui regulasi? Ingat, UMKM kita adalah anak-anak SD. Betul. Jangan ditarungkan dengan lulusan universitas atau apalagi profesor. Jagain dong. Ya kan? Meja makan hari ini cukup seru. Semuanya cukup apa ya? Cukup asik Gaduh-gaduh. untuk berbicara. Kita berbicara kemanapun, tapi yang pasti sampai berjumpa di meja makan selanjutnya. Terima kasih.